Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan kami. Kali ini akan kami menceritakan kisah nyata kejadian di zamannya Nabi Daud alaihissalam. Namun sebelumnya klik dulu subscribe dan bell dari channel kami Farouk Ariridha TV. Diceritakan bahwasanya Nabi Daud di suatu hari membaca kitab Zabur. Setelah membaca, di dalam hatinya jelas, ketika membaca jelas sekali, dan Nabi Daud berbicara dalam hatinya bahwasanya di dunia ini tidak ada yang lebih beribadah, orang yang paling beribadah kepada Allah dibanding dirinya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menurunkan wahyu kepadanya bahwa Nabi Daud disuruh naik ke gunung di suatu gunung. Maka Nabi Daud akan melihat seorang laki-laki yang menyembah kepada Allah, kata Allah, selama 700 tahun. Dan orang laki-laki tersebut berdalih, beralasan bahwasanya dia mempunyai dosa yang dia kerjakan. Padahal itu adalah bukan dosa, termasuk dosa menurut Allah Subhanahu wa taala. Disebabkan karena dia suatu hari naik ke atap rumahnya, sedangkan ibunya ada di bawah atap tersebut. Orang laki-laki tersebut berjalan di atap rumah, dan sesuatu atau debu jatuh disebabkan orang laki-laki tersebut berjalan di atap jatuh ke bawah dan menimpa kepada ibunya. Dan laki-laki tersebut itu lebih beribadah atau paling lebih beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, menurut Allah Subhanahu wa taala, dibandingkan dari Nabi Daud. Maka berangkatlah kepadanya, kata Allah, dan berilah kabar kepadanya bahwasanya dia diampuni oleh Allah. Kemudian Nabi Daud berangkat ke gunung yang telah diperintahkan oleh Allah. Ternyata setelah sampai ke gunung itu, di puncak gunung, ternyata ada seorang laki-laki yang kurus sekali, yang tulangnya tersebut hampir jelas ketahuan karena ibadah kepada Allah. Dan waktu sampai di tempatnya si laki-laki tersebut, laki-laki tadi baru mulai sholat, yaitu takbiratul ihram. Ketika selesai sholat, dan ketika selesai laki-laki tersebut selesai sholat dan uluk salam, kemudian Nabi Daud menguluk salam kepada orang itu, dan orang laki-laki itu menjawab salamnya Nabi Daud dan berkata kepada Nabi Daud, "Anda siapa?" bertanya. Kemudian Nabi Daud menjawab, "Saya Nabi Daud." Kemudian orang laki-laki tersebut berkata, "Seandainya saya tahu bahwasanya kamu itu Nabi Daud, maka tidak akan saya menjawab salammu, karena kamu orang yang mempunyai khilaf
dan berkata, kamu enggan naik ke gunung ini karena naik gunung entar ke saya itu tidak punya pekerjaan. Dan kamu tidak beristighfar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka demi Allah, kata orang laki-laki tersebut, saya telah lewat di atas atap rumah saya, sedangkan ibu saya ada di bawah. Sebab saya lewat di atap, maka turunlah debu yang mengenai ibu saya. Saya memohon, kemudian saya keluar dari rumah saya selama 700 tahun, dan saya tidak tahu apakah ibu saya masih marah kepada saya atau dia sudah ridho mengampuni saya. Karena itu saya meminta pengampunan kepada Allah, karena saya mempunyai keyakinan atau prasangka bahwasanya ibu saya masih marah kepada saya. Saya minta ampunan kepada Allah supaya Allah Subhanahu wa ta'ala ridho kepada saya, mengampuni saya, dan orang tua juga ridho kepada saya, juga mengampuni saya. Dan saya ibadah kepada Allah Ta'ala ini selama 700 tahun. Saya tidak enak makan dan tidak enak minum, kepikiran terus karena takut siksanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka menjauhlah dari saya, karena engkau telah mencegah saya dari datangnya kamu Nabi Daud, dari saya ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian Nabi Daud berkata kepada orang itu, sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala mengutus saya kepadamu untuk saya mengabarkan kepada anda bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala telah mengampuni anda, dan Allah Ta'ala ridho kepada anda, sedangkan dan sesungguhnya ibu anda, orang tua anda telah meninggal dunia. Dia ridho kepada Allah, kepada anda dan mengampuni anda. Dan ibu anda itu tidak ada di bawah atap rumah anda ketika anda lewat di atas atapnya, dan debunya tidak mengenai ibu anda. Ketika orang laki-laki tersebut mendengar kabar dari Allah Subhanahu wa ta'ala tentang dia telah diampuni dan orang tuanya sudah ridho juga, dan si rajul tersebut berkata, demi Allah, saya sekarang ini paling senangnya hidup saya setelah ini. Kemudian, demi Allah, kata Rasul, saya setelah ini tidak senang hidup di dunia. Kemudian rajul tersebut sujud kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan berdoa, ya Allah, cabutkanlah nyawaku supaya aku bisa menemuimu. Kemudian setelah itu, di waktu itu juga si orang laki-laki tersebut mati atau wafat. Demikianlah cerita kisah nyata ini. Semoga bermanfaat dan menjadi pelajaran bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.